Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama bertemu untuk beribadah dan terlebih lagi ketika kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, di bulan Desember, maka kita juga masuk ke tema bulanan yang baru Bapak Ibu. Di bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang last change atau kesempatan terakhir. Nah, di minggu-minggu berikutnya kita akan melihat ya apa saja kesempatan-kesempatan terakhir atau bagaimana kesempatan terakhir itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita atau bahkan kita berikan buat orang lain. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 34. Ya, tapi kita tidak akan membaca sepenuhnya Bapak Ibu, kita hanya akan membaca beberapa bagian saja, yaitu di ayat 1, ayat yang 2, 13, ayat 14, dan ayat 32 sampai 34. Judul khotbah saya hari ini adalah Forgiveness and Trust, atau di dalam bahasa Indonesia artinya pengampunan dan kepercayaan, pengampunan dan percaya. Saya akan membacakan bagi kita semua Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 2, 13 sampai 14 dan 32 sampai 34. Yusuf memberi perintah kepada pengurus rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka bawa dan taruhlah uang mereka masing-masing di mulut karungnya. Taruhlah pialaku, piala perak itu di mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya. Lalu dilakukannya seperti yang dikatakan Yusuf, ayat 13 sampai 14. Mereka mengoyak jubah mereka dan masing-masing memuati keledainya lalu kembali ke kota. Sesampainya Yehuda dan saudara-saudaranya ke rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Lalu mereka sujud di hadapannya sampai ke tanah. Ayat 32 sampai 34. Tetapi hambamu ini telah menjadi jaminan bagi anak itu di hadapan ayahku dengan mengatakan, jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepadamu, ayahku, seumur hidupku. Sekarang biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku? Aku tidak akan sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika saya masih ada di kampus dulu ya, saya ingat saya pernah ditontonkan salah satu film, judulnya adalah The Hiding Place. Ya, film ini adalah film yang mengisahkan satu keluarga Kristen yang ada di camp konsentrasi. Ya, waktu itu keluarga Kristen ini berbelas kasih kepada orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi. Sehingga mereka menyembunyikan ya orang-orang yang mau lari gitu dari kejaran orang-orang Nazi ini. Singkat cerita, keluarga ini ketahuan Bapak Ibu menyembunyikan orang-orang di dalam rumahnya. Sehingga mereka harus ditangkap, dimasukkan ke dalam camp konsentrasi. Di camp konsentrasi itu mereka disiksa, ya mereka dipisahkan satu dengan yang lain dan mereka dipekerjakan. Salah satu orang yang selamat Bapak Ibu dari camp konsentrasi itu atau yang berhasil keluar adalah Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita, salah satu dari anggota keluarga itu yang selamat dari camp konsentrasi itu. Ketika bertahun-tahun mereka sudah selesai perangnya, Corrie ten Boom ini diminta kesaksian ya di gereja-gereja karena dia orang Kristen. Jadi dia dimintai kesaksian bagaimana hidupnya waktu itu, apa yang Tuhan kerjakan melalui dia, bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Sampai Bapak Ibu ketika dia selesai melayani, dia bertemu dengan seorang pria, dari kejauhan dia melihat dan dia mengenal pria itu. Dia ingat siapa pria itu. Ternyata pria itu adalah mantan penjaga Nazi yang dulu menyiksa dia dengan keluarganya. Ketika pria itu berhadapan dengan Corrie ten Boom, dia menjulurkan tangannya begini dan dia bilang, saya yang dulu pernah menyiksa Anda di kamp konsentrasi. Maukah Anda memaafkan saya? Bapak Saudara, ketika Corrie berhadapan dengan mantan penjaga Nazi itu, dia berhadapan dengan satu pilihan.
Dia mau hidup di dalam kepahitan, ya mengingat luka yang sudah orang itu lakukan terhadap dia beserta dengan keluarganya. Atau dia mau mengampuni mantan penjaga Nazi tersebut. Dia diperhadapkan dengan pilihan mau tinggal di dalam luka yang ada di masa lalu, atau dia mengalami pemulihan dari luka yang dulu. Pada akhirnya Bapak Ibu, Kori memilih pilihan yang sulit tetapi tepat. Dia memilih untuk mengampuni orang ini. Kisah ini mirip ya Bapak Ibu dengan apa yang akan kita bahas bersama-sama hari ini dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Di antara kita tentu familiar dengan kisah ini. Di sekolah minggu ya sudah diceritakan Yusuf itu siapa, Yusuf itu punya berapa saudara. Dia adalah anak dari Rahel dan Yakub. Dia punya 10 saudara yang lain yang beda ibu dengan dia. Ada yang anak dari Lea, anak dari Zilpa, dan juga anak dari Bilha. Tapi hanya ada satu saudara kandungnya yang dilahirkan juga oleh Rahel, yang bernama Benyamin. Di dalam Kejadian 37 Bapak Ibu menunjukkan kepada kita kisah awal bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya ini punya relasi yang kurang baik. Dari umur 17 Yusuf itu sudah diperlakukan dengan tidak baik sama saudara-saudaranya. Karena mereka iri terhadap Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang dikasihi sama ayahnya, sama Yakub. Dan itu ditunjukkan dengan pemberian jubah yang istimewa, yang spesial, yang gak dimiliki orang lain, cuman Yusuf yang dikasih sama Yakub. Ini yang membuat saudara-saudara ini merasa, kok cuman Yusuf yang dikasih? Waduh, Yusuf ini memang anak kesayangan gitu ya. Sampai pada akhirnya kebencian mereka itu memuncak ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Ya ada 2 mimpi yang Yusuf ceritakan kepada saudara-saudaranya yang menunjukkan bahwa dia suatu saat akan menjadi pemimpin. Dia punya kedudukan yang lebih tinggi di antara keluarganya yang lain. Akhirnya mereka berencana Bapak Ibu untuk membunuh Yusuf. Ketika ayahnya meminta Yusuf untuk pergi menyusul saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, Yusuf ini dilihat ya, sudah direncanakan sama saudara-saudaranya itu, anak itu, nanti kita bunuh aja dia, lalu kita buang dia ke sumur. Tapi ada satu orang Bapak Ibu yang menolak hal itu, kita jangan bunuh dia, jangan kita apa-apakan dia, yaitu Ruben, kakaknya. Dia bilang jangan dibunuh. Kemudian dari kejauhan Yehuda, kakaknya yang lain, dia melihat ada kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, yang bawa barang-barang untuk dijual ke Mesir. Yehuda punya ide. Oh benar juga ya, daripada kita buang dia atau daripada kita bunuh dia, kita nggak mendapat keuntungan apa-apa. Kita jual aja dia ke orang-orang Ismail itu, supaya kita dapat cuan, kita dapat keuntungan. Benar Bapak Ibu, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke orang-orang Mesir untuk dijadikan budak. Seharga 20 shikal perak. Lalu bagaimana mereka menjelaskan hal ini sama ayahnya? Nggak mungkin dong mereka ngaku, Yusuf kami jual, ya nggak mungkin ya kan. Akhirnya mereka berpikir, oh jubahnya kita ambil aja tadi. Kita ambil jubahnya lalu kita bunuh atau kita ambil kambing domba darahnya, kita taruh di jubah itu lalu kita bilang sama Yakub, adik kita itu dimakan hewan buas. Jadi mereka membuat skenario ya seakan-akan adik mereka tuh dibunuh, adik mereka itu dimakan sama hewan buas. Mereka cerita itu ke Yakub, mereka menipu ayahnya. Kemudian apa yang menjadi respon ayahnya Bapak Ibu? Ayah itu sangat terpukul ya. Ayah itu merasa bahwa aduh ini anak yang sangat aku kasihi loh, aku kehilangan anak ini. Bapak Ibu kita melihat pada bagian ini, saudara-saudaranya itu berpikir ya, dengan dia menjual Yusuf, dengan dia berpikiran untuk membuang Yusuf dari tengah-tengah mereka, mereka kira mimpi-mimpi yang tadi Yusuf ceritakan ke mereka itu tidak akan pernah terjadi. Tapi mereka lupa bahwa ada Allah yang justru memakai kejahatan mereka untuk menyatakan karyanya. Apa yang tampak seperti akhir kehidupan Yusuf dibuang, dijauhkan dari anggota keluarganya yang tidak bisa menjadi pemimpin, ternyata merupakan awal dari penggenapan janji Allah. Lalu bertahun-tahun setelah mereka tidak berjumpa, di pasal 42 menceritakan bagaimana Yusuf ketemu lagi sama saudara-saudaranya. Mereka reuni, tapi kali ini beda nasibnya Bapak Ibu. Saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf
untuk meminta pertolongan, meminta gandum. Mereka nggak tahu siapa yang mereka mintai itu. Saudara-saudara nggak mengenal dia. Tetapi Yusuf mengenal siapa yang datang sama dia. Yusuf di sana acting, ya Bapak Ibu, seolah-olah tidak mengenal saudara-saudaranya. Dia mau uji, sama nggak mereka seperti yang dulu? Apakah mereka masih hidup dengan mental iri hati, sakit dan terus melukai orang lain? Atau mereka mengalami perubahan? Dan di ayat 40, di pasal 44 kita melihat ada perubahan hati. Yusuf mulai merencanakan, ya gimana ya caranya supaya aku tahu mereka ini benar-benar berubah. Dia mulai pakai strategi dengan menahan Simeon di Mesir, lalu memberikan syarat supaya Benyamin datang kepadanya. Dan yang terakhir di pasal 44, karena dia mau Benyamin itu tinggal bersama-sama dengan dia atur caranya supaya Benyamin menjadi budaknya. Dia bilang sama penjaga rumahnya, tolong nanti mereka kan minta gandum, masukinlah itu, karung-karung itu dengan gandum. Nanti di karung yang bungsu, kamu masukin piala perak milikku. Nanti ketika mereka keluar, kamu kejar mereka, kamu bilang mereka adalah pencuri supaya mereka kembali lagi kepadaku. Benar Bapak Ibu, penjaga itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yusuf. Ketika mereka ya saudara-saudaranya pergi keluar dari Mesir, penjaga Mesir ini menahan mereka. Tunggu, kalian ini mencuri loh, kalian itu mencuri piala perak milik tuanku. Coba lihat, coba buka. Mereka yakin mereka nggak melakukannya, jadi mereka berani bersumpah, enggak, kami nggak melakukannya. Kalau sampai kedapatan kami, di antara kami membawa piala perak itu, kami akan menjadi budakmu. Tapi Bapak Ibu, kita mengingat ini strategi Yusuf supaya hanya Benyamin yang tinggal bersama-sama dengan dia. Dia mau tes saudara-saudaranya ini masih memiliki sikap yang sama enggak? Kalau mereka masih punya mentalitas yang sama, kabar ini akan menjadi kabar sukacita kalau cuma Benyamin yang tertangkap. Karena mereka tahu Benyamin ini anak kesayangan Yakub. Dulu ketika Yusuf menjadi anak kesayangannya, mereka enggak suka itu. Sekarang kita buktikan apakah mereka berubah. Benar Bapak Ibu, ketika mereka membuka dan cuman Benyamin yang kedapatan mencuri, ya ada piala di dalam karung itu, mereka mengoyakkan jubahnya. Bapak Ibu, ini merupakan respons duka ya, merupakan respons kesedihan. Karena mereka merasa kok kami ini dituduh gitu ya, kami tuh enggak melakukan, tapi kenapa hal ini harus terjadi? Dan akhirnya mereka bersama-sama kembali kepada rumah Yusuf. Bapak Ibu, di sini kita melihat ya bagaimana respons dari saudara-saudara Yusuf itu. Kalau dulu mungkin ketika mereka masih punya sikap yang sama ya, ketika Benyamin harus dihukum menjadi budak, yang lain boleh pulang, itu pasti kabar sukacita yang besar. Tapi di sini mereka datang menemani Benyamin ke tempat Yusuf dan apa? Yehuda. Tadi Yehuda ngapain Bapak Ibu sewaktu Yusuf dibuang ke sumur? Dia yang punya inisiatif menjual Yusuf. Tapi sekarang Yehuda berinisiatif untuk menggantikan Benyamin. Aku aja yang menjadi budakmu, biar anak itu pulang. Dia melakukan negosiasi Bapak Ibu sama Yusuf. Dia bilang, Yusuf, enggak kenal ya, Tuan, kami ini punya ayah yang sudah tua. Ya, dia menceritakan bagaimana kondisi ayahnya di rumah. Ayah kami ini sudah tua, ayah kami itu pernah kehilangan anak yang dia kasihi. Dia sangat berduka. Maka janganlah anak ini yang harus tinggal di rumahmu, yang harus menjadi budak. Biar aku saja yang menjadi budak, biarkan anak ini pulang. Aku enggak mau menyakiti hati ayahku untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu, apakah peristiwa atau kejadian ini menjawab kecurigaan, pertanyaan Yusuf? Jelas, ini menjawab apa yang Yusuf curigai selama ini. Oh ternyata enggak, mereka enggak seperti yang dulu. Mereka berubah hatinya. Dulu mereka iri sama aku, dulu mereka enggak suka ketika aku dikasihi. Tapi sekarang ketika mereka melihat adiknya harus dihukum, ada hati yang rela untuk menggantikan dia. Bahkan memberi diri ya untuk menggantikan adiknya menjadi budak.
Dalam satu buku yang saya baca Bapak Ibu yang berjudul Forgiving What You Can't Forget, ada satu kutipan yang baik yang menurut saya baik untuk kita ketahui bersama, bahwa orang yang menyakiti orang lain, ya, dia punya kecenderungan sebenarnya dia adalah orang yang sakit juga. Jadi orang yang melukai orang lain itu punya kecenderungan dirinya juga terluka. Hal ini dibuktikan sama kakak-kakaknya Yusuf. Mereka melukai Yusuf, ya, mereka menjual Yusuf, mereka menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Karena apa? Mereka juga terluka. Mereka merasa terluka karena sikap ayahnya yang berbeda. Mereka merasa nggak dianggap kehadirannya sama ayah mereka. Mereka merasa kami nggak ada apa-apanya ternyata. Kami tidak punya nilai dibanding Yusuf. Yusuf lebih dikasihi oleh ayah kami. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin melukai hati kita ya. Kok orang ini sering memfitnah aku ya, kok dia suka ya cari-cari kesalahan sama aku. Kadang-kadang ada kisah di baliknya yang kita nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin hidup mereka penuh dengan ketakutan. Takut dibandingkan sama orang lain, takut dinilai buruk oleh orang lain. Sehingga dia berusaha ya mempertahankan, mencari keamanan di dalam dirinya dengan melukai orang lain. Ada perasaan yang gak pernah cukup sehingga membuat dia melukai orang lain. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bahwa Yusuf itu sedang membangun kembali rasa percaya dengan saudara-saudaranya. Ada trust yang terus ditumbuhkan oleh Yusuf. Dengan apa? Dia tadi ngetes kan saudara-saudaranya. Dia gak langsung percaya mereka berubah. Tapi Yusuf mulai menguji. Sekali, dua kali, dan puncaknya ketika Benyamin harus dihukum menjadi seorang budak. Itu menunjukkan ada perubahan, dan melihat hal itu Yusuf percaya lagi kepada mereka dan mau mengampuni mereka. Bapak Ibu kita tahu di dalam sebuah relasi, rasa percaya itu penting ya. Relasi itu selalu dibangun dengan kepercayaan. Biasanya kepercayaan ini tumbuh seiring dengan berjalannya relasi itu berjalan. Saya yakin kalau kita baru kenal sama orang, baru ketemu orang di jalan, kita nggak tahu siapa dia, kita baru ketemu aja, baru ngobrol sebentar, nggak mungkin kita berani menitipkan motor kita sama orang itu. Bentar, titip bentar ya Pak, saya pergi sebentar. Saya nggak percaya kalau Bapak Ibu berani melakukan hal itu. Karena belum tentu dia akan menjaga motor kita dengan baik. Siapa tahu digadein, mana kita tahu. Tapi kita akan lebih percaya sama keluarga kita, orang yang sudah lama kenal. Titip ya motorku sebentar, aku mau pergi ke sana. Bapak Ibu lebih milih yang mana? Milih sama yang tadi, yang gak dikenal sama sekali untuk nitipin motor, atau yang kedua? Pilih yang pertama atau yang kedua? Saya yakin kita akan banyak milih yang kedua. Yang sudah lama punya relasi, yang sudah kenal, yang sudah tahu baik buruknya, yang sudah tahu kebiasaannya. Gak mungkin relasi itu, rasa percaya itu dibangun hanya dalam pertemuan sekali dua kali Bapak Ibu. Jadi rasa percaya itu membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun, tapi bisa hancur di dalam sekejap waktu. Mungkin itu karena kecewa, pernah dilukai. Mungkin gak sekali dua kali ya, tetapi berulang-ulang kali. Akhirnya membuat kita, aku udah percaya tapi kepercayaanku disalahgunakan sama orang ini. Gak worth it dia untuk aku percaya lagi. Dan untuk memulihkan kepercayaan itu gak mudah. Butuh waktu juga Bapak Ibu. Maka dari itu di sini kita melihat Yusuf yang menguji kembali saudara-saudaranya. Kenapa Bapak Ibu Yusuf bisa punya hati yang besar untuk percaya dan mengampuni mereka? Karena Yusuf tahu di balik besarnya kesalahan saudara-saudara mereka, besarnya luka yang digoreskan oleh saudara-saudaranya, dia tahu bahwa ada rencana Allah yang lebih besar. Yusuf tahu bahwa ada hati yang diubahkan oleh Allah secara pribadi. Kalau kita baca Bapak Ibu Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf itu bilang, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Yusuf menyadari bahwa Tuhan memakai luka yang dia harus hadapi, kesulitan-kesulitannya di dalam hidup, bahkan sakit hati yang disebabkan oleh saudara-saudaranya itu untuk menggenapi
rencana Allah yang jauh lebih besar. Bapak Saudara, kisah Yusuf ini dekat ya dengan kisah kita. Kalau kita berpikir ya udahlah itu kan Yusuf, aku sih nggak relate ya, aku bisa kok mengampuni. Kadang-kadang Bapak Ibu kita tuh nggak mengampuni mungkin ya, tapi kita lupa aja, dah kita lupakan aja dah, nggak usah dipedulikan lah, biarin aja lah. Tapi sebenarnya ada luka yang belum dipulihkan, ada luka yang sebenarnya masih ada, yang kalau itu terjadi lagi, yang ada orang yang menyakiti kita, yang menyenggol luka itu lagi, kita bisa, aduh kok nggak enak ya rasanya, kok sakit ya aku digituin lagi. Ada sesuatu yang belum dipulihkan. Dan itu biasanya terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita tuh cenderung bisa melukai kita ya Bapak Ibu. Mungkin itu pasangan, mungkin itu rekan sahabat kita, keluarga, orang tua, anak, bahkan saudara kita sendiri. Mereka punya peluang yang besar untuk menyakiti hati kita. Mungkin karena kita diabaikan sama mereka, kita enggak dianggap. Usaha yang sudah kita lakukan tidak pernah dihargai. Mungkin ada banyak janji yang mereka berikan yang tidak pernah mereka tepati. Atau ada kesalahan-kesalahan yang berulang kali dilakukan. Udah diomongin lah, udah saya komunikasikan cari jalan keluar. Enggak berubah-berubah, tetap dilakukan terus. Atau bahkan yang lebih parah adalah ketika orang lain mengetahui kelemahan kita, dan kelemahan kita tuh dipakai ya, menjadi senjata untuk menjatuhkan kita. Ada banyak hal yang orang-orang terdekat kita bisa lakukan untuk melukai hati kita. Itu bukan hanya menimbun luka Bapak Ibu, tetapi itu mempengaruhi bagaimana cara kita membangun relasi dengan orang lain. Kita jadi sulit percaya sama orangnya, kita trust issue. Kita nggak percaya sama orang lain, aduh takut nanti, udah deh nggak usah terlalu dekat, nanti aku disakiti lagi. Aku dulu pernah disakiti model begitu, udah deh yang sama ini nggak usah terlalu dekat. Nanti aku mengulang kesalahan yang sama. Kita dipenuhi dengan rasa curiga, rasa ketakutan yang bisa mengambil, yang bisa mencuri damai sejahtera dalam diri kita. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita melalui kisah Yusuf ya, ada 1-2 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita secara pribadi yang baik untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jelas, mengampuni. Berbicara tentang luka itu gak pernah jauh dari yang namanya pengampunan Bapak Ibu. Klise memang, dilukai harus mengampuni. Tapi sudahkah kita benar-benar melakukannya di dalam kehidupan ini? Dan kita tahu pengampunan itu, memberi pengampunan buat orang lain itu bukan hal yang mudah. Karena seringkali kita merasa dengan kita disakiti orang itu seakan-akan ada harga diri yang hancur ya, yang dihancurkan oleh orang lain. Sehingga kita menuntut adanya keadilan. Orang harus melakukan sesuatu supaya harga diri saya bisa kembali dipulihkan. Ya salah satunya minta maaf. Orang merendahkan dirinya untuk minta maaf kepada kita karena telah melukai kita. Pada kenyataannya enggak semua orang punya kesadaran untuk minta maaf ketika melukai Bapak Ibu. Bahkan mereka mungkin dengan sengaja melakukannya supaya kita semakin terpuruk. Ataupun ya sudah deh, saya enggak minta kok dia minta maaf sama saya. Tapi jangan harap ya relasi kita akan balik lagi kayak dulu. Enggak mau aku punya menolong dia lagi, enggak mau aku dekat-dekat sama dia lagi. Kita mungkin enggak minta orang itu minta maaf sama kita, tapi kita menjaga jarak sama dia, kita menarik diri dari komunitas, bahkan kita menyimpan di dalam hati. Lalu kita bilang, awas aja nanti kamu ya. Bahaya Bapak Ibu kalau kita punya sikap hati yang demikian. Itu tidak akan menyembuhkan, memulihkan kita dari luka, itu justru membuat kita semakin terpuruk di dalam luka yang ada. Itu membuat kita, luka itu lama-lama membusuk ya, menjadi akar pahit yang terus menggerogoti hidup kita. Dan kita enggak mau bukan punya sikap hati yang demikian. Maka satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengampuni. Saya kutip pernyataan dari buku yang sama yang tadi saya baca, forgiveness is a hard step to take. Forgiveness, mengampuni itu adalah langkah yang sulit untuk kita ambil. It's also the only step that leads to anything good. Tapi itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya langkah untuk menuju kepada kebaikan. Mengampuni adalah jalan supaya kita dipulihkan dari luka.
Dengan mengampuni Bapak Ibu, kita menunjukkan satu sikap yang Tuhan Yesus juga ajarkan, yaitu punya kerendahan hati. Menyadari bahwa saya nggak lebih baik dari dia. Nggak ada salahnya saya mengampuni dia. Menyadari bahwa saya dan dia adalah orang yang sama-sama berdosa, yang sama-sama bisa melukai hati orang lain. Dia melukai saya juga bisa kok saya juga punya peluang untuk menyakiti hati orang lain. Saya dan dia adalah pendosa yang masih terus berproses. Pemahaman seperti ini Bapak Ibu menolong kita untuk mengerti, memahami orang lain. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan, ya, membiarkan apa yang kesalahan dia itu terjadi begitu saja, bukan. Tapi kita mengambil satu langkah, inisiatif terlebih dahulu untuk mengampuni dia. Karena kita tahu itu jalan yang Tuhan pakai supaya kita mengalami pemulihan. Yang kedua adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Setelah kita mengampuni Bapak Ibu, langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kadang kita sebagai orang yang disakiti itu kita mengira bahwa supaya saya terbebas dari rasa sakit adalah dengan melihat orang yang menyakiti saya itu mengalami penderitaan yang sama dengan saya atau bahkan lebih dari apa yang saya rasakan. Jadi ada sesuatu yang ingin kita lakukan atau melihat orang lain itu lebih terpuruk daripada saya karena dia sudah menyakiti hati saya. Saya pernah mendengar satu istilah yang orang lain itu sampaikan kepada saya dengan pede, ya. Dia bilang gini, kalau orang itu baik sama saya bisa lebih baik dari orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada orang itu. Itulah yang dunia ajarkan, ya Bapak Ibu, pola balas dendam, balas lebih dari apa yang dia lakukan. Tapi kita tahu iman Kristen enggak berbicara demikian. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Dan di sini Yusuf melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Ketika dia disakiti oleh saudara-saudaranya dulu, bisa enggak sih ketika saudara-saudaranya itu datang meminta pertolongannya, Yusuf bilang, enggak, kamu dulu sakitin aku, pergi, aku enggak mau tolong kamu. Bisa enggak Bapak Ibu Yusuf bilang gitu? Bisa, tetapi Yusuf tidak memilih hal itu. Dia justru memberi perlindungan dan memelihara hidup mereka. Kejadian pasal 50 ayat 21. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kejadian pasal 50 ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf memilih langkah yang tepat dengan memberi perlindungan dan memelihara hidup mereka. Sekalipun dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya. Dan dengan demikian Bapak Ibu, relasi mereka sebagai satu keluarga itu dipulihkan oleh Tuhan. Yusuf bisa bertemu dengan Yakub, bisa bertemu dengan ayahnya. Ada relasi yang dipulihkan kembali. Coba bayangkan ya, kalau Yusuf masih memiliki rasa dendam terhadap saudara-saudaranya, saya enggak yakin kisah ini selesai dengan cerita yang indah begitu ya. Tapi Tuhan merencanakan pemulihan bagi keluarga Yusuf. Dan yang ketiga, yang kita bisa lakukan adalah percaya. Nah, percaya ini bisa dilihat dari dua sisi. Percaya kepada Tuhan dan percaya lagi kepada orang yang menyakiti kita. Apa maksudnya percaya kepada Tuhan? Seringkali kita kalau disakitin sama orang, kita itu suka lihat kehidupannya terus merasa, kok kayaknya dia enggak menderita ya. Padahal Tuhan tahu loh, dia tuh menyakiti saya. Tuhan tahu loh, dia tuh memfitnah saya misalnya berkali-kali. Dia cari-cari kesalahan saya. Tapi kenapa Tuhan membiarkan dia malah makin sukses karirnya, dia makin berkembang, kok malah saya gini-gini aja? Kok kayaknya Tuhan diam ya? Bapak Ibu, pada kenyataannya Tuhan gak pernah diam. Dia selalu bekerja di dalam hidup kita dan di dalam hidup orang yang menyakiti hati kita. Di dalam hidup kita bagaimana dia bekerja? Dia bekerja menumbuhkan iman kita. Ketika kita dilukai, kita disakiti, ada iman yang bertumbuh sebenarnya. Ada kedewasaan rohani yang terus Tuhan tumbuhkan. Ada hati yang terus mau belajar untuk ditundukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada kerelaan hati untuk menerima perlakuan orang lain yang gak mengenakan yang kita alami. Dan bagi orang lain,
Tuhan juga bekerja di dalam dirinya. Mungkin kita gak bisa lihat sekarang Bapak Ibu, mana ada dia berubah, mana ada Tuhan bekerja tuh, dia masih melakukan itu terus. Kita gak lihat Bapak Ibu, kita belum melihat. Mungkin membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang panjang, seperti halnya saudara-saudari Yusuf. Setelah bertahun-tahun loh, baru Yusuf bisa melihat bagaimana saudaranya itu mengalami perubahan. Dan yang kedua adalah ketika kita belajar percaya kepada orang yang pernah melukai hati kita. Saya bilang tadi ya, rasa percaya itu sulit untuk dibangun, tapi gampang dihancurkan. Dan untuk memulihkannya lagi, enggak mudah. Maka dari itu Yusuf enggak langsung percaya sama saudara-saudaranya. Dia perlu menguji beberapa kali. Benar enggak mereka itu sudah berubah. Dan sebenarnya wajar ya, kita punya rasa sulit percaya lagi sama orang, rasa curiga kalau orang itu bisa menyakiti saya lagi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita melihat Yusuf memberikan kesempatan lagi buat saudara-saudaranya. Yusuf memberikan kesempatan untuk mengampuni mereka dan percaya lagi kepada mereka. Melalui kisah Yusuf ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa hidup di dalam pengampunan itu jauh lebih indah daripada kita hidup di dalam kebencian dan kepahitan. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui luka, melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini bukan hanya sekedar kisah Yusuf Bapak Ibu, tapi ini adalah gambaran atau bayangan dari Kristus itu sendiri. Yusuf dihianati saudara-saudaranya dan mereka berencana untuk membunuh. Kristus juga ditolak keberadaannya di tengah-tengah dunia. Dia menderita secara fisik, dia dihina secara verbal. Dan orang-orang juga merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Yusuf memilih untuk mengampuni dan membalas saudara-saudaranya dengan kebaikan. Begitu pula dengan Kristus. Dia mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Bahkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan dia memberi dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan apa hasil dari pengampunan itu Bapak Ibu? Relasi Yusuf dengan saudara-saudaranya dipulihkan. Demikian pula dengan kita. Setelah kita mendapatkan pengampunan dari karya Kristus di atas kayu salib, Kristus itu memulihkan relasi kita, manusia yang berdosa, dengan Allah yang kudus. Kisah Yusuf tidak berhenti sampai di situ, tetapi digenapi nanti ketika Kristus datang. Bapak Ibu, karya Kristus yang sudah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa manusia, memampukan kita, memampukan saya untuk mengampuni orang lain. Karya Kristus yang menyelamatkan manusia, memampukan saya untuk membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Dan karya Kristus yang memulihkan relasi manusia dengan Allah, memampukan kita untuk percaya pada rencana Allah dan kembali percaya kepada sesama yang pernah menyakiti hati kita. Dasarnya bukan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal lagi Bapak Ibu, kita lemah, kita bisa sulit mengampuni orang lain. Tapi dasarnya adalah karya Kristus yang sudah mengampuni, menyelamatkan dan memulihkan relasi kita. Ada dua pertanyaan yang bisa kita refleksikan dan kita jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang pertama, ketika kita membahas bagian ini Bapak Ibu tentang pengampunan, adakah satu, dua orang yang mungkin terlintas ya di dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang pengampunan. Yang selama ini memang mungkin kita gumuli untuk mengampuni dia. Yang selama ini kita pikir gak ada kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pengampunan dari saya, gak mau. Tapi hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, apakah ada orang itu terlintas di dalam bayangan kita yang sebenarnya sudah lama Tuhan mau kita belajar mengampuni dia? Dan yang kedua, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan di dalam 1 minggu ke depan untuk mulai membuka pintu pemulihan dari Tuhan? Saya memberi kesempatan bagi setiap kita untuk merenungkan 2 pertanyaan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian saya akan menutup kita di dalam doa.